Di siang kita bertemunya offline ya, nggak bertemu online. Terakhir kita ketemu pas ini ya, pembagian rapor. Bila kita bisa ketemu lagi sekarang offline, tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Nah ya Bunda, di sini akan saya mau menjelaskan dulu tentang pembagian kelas. Patul boleh di share pembagian kelasnya. Nah, Ayah Bunda sekarang di kelas ke-9 ya, kelas 8. Nah, di kelas 9 ini sekarang ada kelas 9A dan 9B yang namanya sekarang udah ganti nih, bukan 8 Melaka lagi dan Barus ya. Sekarang ganti jadi 9 Ciletuh dan Cipakan Cilan. Nah, di 9A ini ada saya dan Pak Hekal, ditemani sama Pak Hekal. Nah, kalau di 9B masih lagi sama Bu Dela lagi nih, di kelas 9 sama Bu Dela jam baru. Nah, ya Bunda, selain biasa bahasa Sunda masih tetap dipegang sama Pak LD. Terus ada guru matematikanya, sekarang ada guru matematika khusus dipegangnya sama Bu Aini. Nah, kalau satu lagi ada guru HM. Nah, HM itu sama Pak Bilal. Pak Bilal di kelas 9, guru HM-nya. Dan ada guru outbound, masih guru outbound-nya Pak Pandu. Nah, itu guru-guru yang akan mengajar di kelas 9. Masih dengan Budi. Nah, Bunda, ini pembagian kelas 9A dan 9B. Mungkin ada beberapa anak yang memang pindah, yang tadinya 9A ke yang tadinya A jadi B, yang B bisa jadi diganti ke A. Ada beberapa A jadi pindah, ada Syafi, Mersya, terus Kais. Nah, juga yang tadinya B pindah juga di kelas 9A. Ada Kanji juga pindah. Ada Torik, Naila juga dipindahkan. Ada Sisil, Raihan, Syak, dan Azmi. Nah, ini kelas 9. Nah, yang kelas 9B. Kelas 9B ada Audrey, Faris, Malik, Fatih, nama pindah ya. Pindah ke kelas B. Ada Aljabar, Khair. Ayo jelas gak suaranya? Suaranya putus-putus ya. Oh, bentar ya, Ayah Bunda, suaranya putus-putus nih. satu juga bisa ya? Coba. Deh. Bunda, maaf tadi ada putus-putus ya suaranya.
Iya, Bu. Oh, Sekarang iya. enggak? Sekarang enggak ya? Ya udah saya lanjut ya, Bunda. Iya, Tadi enggak. di kelas 9B. Saya ulang, di kelas 9B itu ada Audrey, Faris, Malikpati. Nah, ya Bunda, ini Malikpati juga dipindah ya ke kelas B. Linka juga sama Fatir. Terus ada Aljabar, Hail. Hail pindah juga, Emir, Arsya, Naila, Nina. Nah, Nina juga pindah yang tadinya A jadi kelas B. Ada Ola, Rachel, Yuki, Ruki pindah, Al, Ekil, dan Malik. Nah, Ayah Bunda ini kelas 9A dan 9B. Nah, nanti akan di-share link ya untuk grup orang tua kelas 9A dan 9B. Jadi grup yang Ayah Bunda sudah masuk itu nggak perlu keluar. Nanti ada lagi grup untuk yang dipisah A dan B. Nanti tinggal klik link aja, nanti di-share di grup. Itu ya Ayah Bunda. Nanti setelah ini aja, setelah Zoom kita share-nya. Selanjutnya, saya mau menjelaskan tentang parent books ini ya. Oh iya. Nah, Ayah Bunda, untuk kelas 9A dan 9B, kelasnya itu masih belum berubah. Kalau kelas 9A ada di atas, kelas 9B biasa di bawah. Nah, bentar ya Ayah Bunda, ini lagi. Oke, nah ini ada parents book. Boleh di ini, Pak? Oke. Nah, boleh di zoom, Pak? Nah, ini ya Bunda. Nah, ya. Nah, ini yang mengingatkan kembali ya Ayah Bunda tentang terkait program Sobat Bumi Zero Waste tentang bebas sampah. Nah, di sini untuk kita menjaga bersama ya, karena untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, yang bersih, yang indah, kita perlu kerjasama. Jadi nggak bisa sendirian. Jadi kita perlu nih untuk semua warga yang ada di sekolah, baik anak-anak, guru-gurunya, dan bahkan orang tuanya, kita kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Karena kita semua yang menempatinya. Nah, Zero Waste ini, bebas sampah, untuk kita semua di sini di sekolah, tidak boleh membawa plastik ya, kemasan plastik ke sekolah. Nah, jadi Ayah Bunda kalau bisa kita semuanya anak-anak ke sekolah untuk membawa makanan, makan siang, ataupun nanti snack-nya itu bawa makan dan minuman sendiri. Jadi tempat makannya tempat makan dari rumah dan bawa tumbler gitu. Jadi tidak membawa kemasan plastik. Gitu Ayah Bunda. Jadi kalau ternyata gimana nih kalau lupa bawa kemasan plastik dari rumah untuk makan snacknya di sekolah, itu nggak apa-apa, dimakan aja snacknya, misalnya makan snack ataupun bawa permen, boleh dimakan snacknya, permennya, tapi jangan lupa untuk plastiknya dikantongin, disakuin, ataupun dimasukin ke dalam tas dan dibawa pulang. Gitu. Makanannya boleh dimakan, tapi sampahnya dibawa pulang kembali. Nah, untuk botol minuman itu boleh dibawa ke sekolah karena memang kayak botol minuman dan kardus itu ada yang mengelolanya di sekolah Ayah Bunda. Jadi diperbolehkan untuk botol minuman. Nah, seperti ada di Benteng Takeshi, di situ ada tempat khusus untuk kardus, sampah-sampah kardus, dan sampah botol minuman. Boleh dibawa, tapi dengan syarat ketika mau membuangnya itu dalam keadaan bersih. Ayah Bunda, jadi jangan dalam keadaan kotor dibuang gitu ya. Kalau mau sudah dicuci dulu botol minumannya bersih, baru boleh dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Kenapa boleh
botol minuman itu kan kemasan plastik juga ya. Nah, karena di sekolah memang sudah ada yang mengelolanya gitu. Jadi diperbolehkan untuk botol. Sedangkan untuk kemasan plastik itu kita belum bisa mengelolanya. Jadi belum diperbolehkan membawa kemasan plastik seperti itu Ayah Bunda. Nah, jadi untuk kerjasamanya anak-anak membawa bekal makanan dari rumah tempat makannya dan tumbler, tidak membawa kemasan plastik. Nah, Ayah Bunda di sini kita juga ada program kalau bisa untuk yang rumahnya jarak dekat gitu, jalan kaki dari rumah atau kita budidayakan berjalan kaki atau bisa juga dengan naik sepeda kalau rumahnya dekat ya Bunda. Gimana kalau jauh gitu kan? Ya kalau misalnya rumahnya dekat hitung-hitung olahraga ya, misalnya rumahnya dekat siapa ya di sini ada yang dekat bisa jalan gitu kan atau naik sepeda pagi-pagi olahraga biar sehat kan, kita jarang olahraga ya anak-anak, apalagi kalau misalnya weekend biasanya pasti istirahat di rumah gitu kan, tiduran, rebahan. Nah, kalau bisa kalau ke sekolah kita ini aja berjalan kaki ataupun naik sepeda. Kalau jauh ya nggak perlu dipaksakan. Kalau jauh ya jangan juga, malah justru kalau jauh menyiksa juga ya, capek sampai di sekolah malah nanti sakit ataupun telat. Kalau jauh ya pakai kendaraan. Nah, di sini Ayah Bunda di sekolah juga ada kantin sehat. Bunda anak-anak yang mau istirahat atau snack time boleh juga beli jajanan di kantin sehat. Di sekolah disediakan kantin, insya Allah makanannya halal, makanannya bersih ya kan, makanannya juga sehat dan tidak menggunakan warna ataupun dan di sini juga siswa membawa tempat makan sendiri dari rumah ya Bunda. Jadi di sini di kantin ada penanggung jawabnya juga, ada Bu Sri Mulyati. Nanti boleh kalau memang ada yang mau keperluan boleh menghubungi Ibu Sri Mulyati. Seperti itu ya Bunda. Jadi kalau memang nggak sempat anandanya bawa makanan dari rumah untuk snack time-nya, snacknya boleh jajan di kantin. Nah, Ayah Bunda terkait catering untuk snack dan makan siang. Jadi kalau untuk makan siang itu boleh kalau memang di rumah ada yang menyediakan makanan ataupun Ayah Bunda bisa menyiapkan makanan untuk Ananda, ataupun kalau nggak sempat boleh juga ikutan catering nih di sekolah. Insya Allah kok makanannya sehat, halal, terjamin lah makanannya. Nah di sini makanannya ada snacknya dan ada untuk makan siangnya juga. Nah, kalau untuk harganya, harga makan siang, di sini harganya 17.000 Ayah Bunda untuk makan siang. Dan snacknya 8.000 untuk makan yang mau ikut catering. Nah, nanti kalau mau catering gimana nih, mau hubunginnya ke siapa? Nah, boleh hubunginnya ke Pak Ade Sohir Ayah Bunda. Nah, nanti kalau misalnya mau ikutan catering, mau ikutan makan siang aja nih, ataupun mau ikutan snacknya aja, boleh nanti hubungi aja ke Pak Ade Sohir, ataupun mau ikutan dua-duanya snack juga dan catering boleh. Tercantum nomor WA-nya, nanti bisa langsung aja menghubungi ke penanggung jawabnya. Nah ya Bunda, sekarang ada program peningkatan keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi untuk menciptakan keamanan di sekolah, ya kita perlu kerjasama bersama-sama lah, guru, ya kan, orang tua, anak-anak, semuanya kita kerjasama untuk menciptakan keamanan untuk kita semua, gitu kan, manfaatnya kita semua yang merasakan. Nah, ya Bunda, di sini Ananda masuk pukul 7.30. Jadi 7.30 Ananda sudah harus ada di sekolah. Maksimal paling telat itu pukul 8. Ya, jadi pukul 8 maksimal sudah ada di sekolah. Karena apa? Karena kita sudah mulai aktivitas itu di pukul 8 seperti ceki dan lainnya itu sudah kita mulai di pukul 8. Jadi diusahakan kita disiplin, datang tepat waktu. Ya, kita masuk pukul 7.30. Nah, apabila nanti telat, nanti wajib kepada orang tua ataupun yang mengantar untuk mengisi buku
keterlambatannya di Benteng Takeshi. Jadi ada buku ini ya, Ayah Bunda untuk ngisi ada di Benteng Takeshi. Kalau misalnya telat. Nah, di sini anak-anak di jam pelajaran itu tidak boleh keluar. Jadi kita memang memantau anak ketika memang sudah jam pelajaran, mereka tidak diperkenankan untuk keluar. Baik mereka mau ke kantin, jajan, ataupun mereka karena senangnya main bola gitu, futsal, itu nggak boleh kalau udah di jam pelajaran. Tapi kalau mau ke toilet, ya mangga kita boleh ke toilet. Gitu ya Bunda. Nah ya Bunda, di sini untuk keamanan dan keselamatan anak-anak, penjemputan itu harus datang tepat waktu. Ya, paling lambat itu 40 menit setelah jam pulang. Jadi untuk kita kerjasamanya, mohon dijemputnya Ananda itu tepat waktu. Paling telat 40 menit lah dari jam pulang sudah dijemput gitu. Jadi kalau misalnya gimana nih kalau ternyata dijemputnya terlambat melebihi waktu ya kan. Nah, itu maka ya Bunda mohon maaf jika terjadi sesuatu terhadap anak itu bukan tanggung jawab sekolah tapi menjadi tanggung jawab orang tua. Mohon maaf seperti itu Ayah Bunda peraturannya. Nah, Ayah Bunda, untuk anak-anak yang dijemput, maka tidak diperkenankan untuk keluar dari sekolah. Jadi, anak-anak ketika pulang, walaupun belum dijemput, mereka tidak boleh keluar ataupun ke zona merah ya Bunda. Jadi, mereka boleh menunggunya di CS gitu, ataupun di kelas. Jadi, tidak diperkenankan Ananda keluar dari area sekolah ataupun jajan di luar, menunggu di luar itu tidak diperkenankan. Kita pun akan mengawasi, memantau anak-anak ketika jam pulang sekolah. Gitu. Dan untuk Ayah Bunda juga mengingatkan kembali anak-anaknya untuk ketika memang belum dijemput, jangan kemana-mana gitu. Tunggu aja di kelas ataupun di CS biar gampang untuk ketika udah datang nih jemputannya ataupun ojolnya ataupun Ayah Bunda yang datang, jadi gampang gitu untuk dipanggilnya. Nah, selanjutnya, selama proses penjemputan, Ayah Bunda dipersilakan untuk menunggunya di Benteng Takeshi. Jadi menunggunya di depan aja ya Bunda, di Benteng Takeshi. Jadi nanti ketika sudah menjemput, nanti bisa dibantu sama security, sama Pak Syahid untuk memanggil Anandanya, untuk memanggil anak-anaknya. Jadi cukup di Benteng Takeshi aja ya Bunda. Kalau sudah mau datang, sudah mau jemput, boleh nanti minta dipanggil aja anaknya di Benteng Takeshi sama Pak Syahid. Gitu. Nah, Ayah Bunda, kalau misalnya kita mau ada kepentingan nih, mau ke kepala sekolah gitu kan, ataupun mau bertemu dengan guru yang lain gitu. Nah, di sana bisa Ayah Bunda ataupun ada tamu yang mau datang nih ke sekolah, itu bisa langsung aja Ayah Bunda langsung ke CS aja gitu biar gampang apakah yang mau ditemuinya itu ada atau enggak ataupun sedang mungkin ada kesibukan atau bisa ditemui atau enggaknya bisa tanya aja ke CS. Jadi Ayah Bunda bisa langsung ke CS aja gitu kalau mau bertemu siapa misalnya kepala sekolah ataupun siapapun bisa ke CS dan nanti mengisi buku tamu gitu. Jadi nanti biar CS yang komunikasi untuk menanyakan ada tamu nih mau ketemu bisa atau enggaknya gitu kan. Ataupun lagi ada halangan atau enggak untuk atau tidak bisa ditemui atau enggak gitu. Jadi sama CS. Jadi aturannya adalah ke CS dulu untuk mengisi buku tamu seperti itu Ayah Bunda. Nah ya Bunda di sini untuk tamu ya dari pihak luar juga diwajibkan untuk mengisi buku tamu ya yang ada di CS. Nah, di sini lanjut aja ya Bunda untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Boleh di ini, Pak? Peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Nah, ini untuk kewaspadaan aja. Untuk iya yang ini ya. Coba di atas lagi, Pak. Nah, itu. Setiap siswa diharapkan sarapan dulu. Nah, untuk agar
anak mungkin di rumah ya, biar sarapan dulu ayah bunda, diperhatikan sarapannya. Jadi di sekolah mereka mungkin tidak sakit, bisa fokus belajar, boleh sarapan dulu di rumah dan boleh dibekali dengan snack. Boleh juga dari sekolah. Lanjut untuk peningkatan kewaspadaan. Nah, untuk peningkatan kewaspadaan ini nanti takutnya ada modus penculikan anak ya, banyak ayah bunda, maka kita harus makin sering memantau anak, karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita kerjasama dari sekolah maupun dari rumah untuk selalu memantau anak, karena banyak modus-modus penculikan anak. Selanjutnya, boleh dilanjut Pak. Nah, ini ayah bunda terkait pemberian bingkisan dan semacamnya. Misalnya di akhir tahun, ya ayah bunda di akhir tahun pembagian rapot nih biasanya kan, ataupun di hari guru. Nah, di sini ada alurnya untuk pemberian bingkisan ke guru. Misalnya jenis pemberiannya apapun, itu bisa langsung dikelola sama komite dan korlas. Jadi pemberiannya itu bisa juga melalui TU atau CS untuk dikasih tahu nih, biar kepala sekolah tahu gitu. Jadi tidak diberikan secara langsung kepada gurunya gitu. Orang tua tidak memberi langsung ke guru, ataupun anak tidak memberi langsung ke gurunya. Jadi melewati komite dan korlas ataupun TU. Seperti itulah ya Bunda untuk terkait bingkisan dan semacamnya. Lanjut ya Ayah Bunda, perlengkapan siswa yang dibawa apa aja nih? Perlengkapan siswa yang dibawa yaitu pertama tumbler ya, tempat minum, air minum. Yang kedua snacknya yang insya Allah yang pasti terjamin lah kalau dibawa dari rumah ataupun ada di sekolah, insya Allah yang halal, yang sehat. Nah, lalu orang tua menyediakan perlengkapan anak untuk disimpan di sekolah juga. Selain yang dibawa dari rumah seperti snack ataupun tempat minum, ada juga perlengkapan yang untuk disimpan di sekolah, di loker nih ya Bunda. Jadi nggak perlu dibawa pulang lagi. Cukup simpan aja di loker karena bakal terus dipakai gitu. Yang pertama seperti Al-Qur'an dan terjemahnya, mukena untuk ahwat, jadi ahwat bawa mukena simpan aja di loker, baju salinan 1 setel, buku tulis 13 di sampul, papan jalan, alat tulis yang lainnya seperti pulpen, penggaris, dan lainnya, piring, sendok bagi yang mengikuti catering. Nah, ini ada jadwal konseling sekolah nih Ayah Bunda. Lanjut ya, Ayah Bunda. Nah, ada jadwal. Kalau misalnya Ayah Bunda mau konseling nih, nah ini ada Missy Day. Ini tidak hanya untuk anak yang bermasalah aja ya Bunda. Misalnya mau konseling karena anaknya aja ada masalah gitu. Walaupun anaknya tidak bermasalah, boleh konseling aja ke Miss Hidayat. Jadi nggak perlu harus anak yang bermasalah ataupun ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi untuk ayah bunda boleh, maupun tentang apapun boleh konseling ke Miss Hidayat. Ini ada jadwalnya di hari Kamis Miss Hidayat itu, ataupun di waktu sesuai perjanjian aja. Miss Hidayat itu psikolog Stephen. Ada juga panggilannya asisten psikolog Stephen. Gimana sih alurnya? Nah, alurnya kalau mau ayah bunda mau konseling ke Miss Hidayat, itu bisa menghubungi penanggung jawabnya. Biasa Bu Midi ya, ayah bunda. Bu Midi nanti itu ada kontaknya. Boleh nanti bisa menghubungi Bu Midi. Jadi tidak langsung ke Miss Hidayat, tapi ada alurnya yaitu ke Bu Midi dulu ayah bunda. Setelah itu nanti orang tua mengajukan mau hari apa nih konselingnya, mau hari apa, jam berapa gitu. Nanti Bu Midi ini akan menanyakan juga ke Miss Day, ada orang tua yang mau konseling di waktu ini jam segini, bisa atau enggak. Nah, nanti dikabari. Ternyata di jam segitu udah ada orang tua yang lain nih yang mau konseling di jadwal itu. Nah, bisa nanti diarahkan untuk menggunakan waktu yang lain atau diganti waktu yang lain seperti itu ayah bunda. Nah, jadwal konseling ini waktunya 60 menit ya jadi untuk konsultasinya. Untuk konsultasi, maaf ayah bunda, konsultasi selama 60 menit ya. Nah, konsultasinya itu 1 jam ya ayah bunda. Lanjut aja ya di ayah bunda. Ini ada jadwal parent class.
Nah, jadwal parent class. Oh, ini kelas 7 ya Bunda. Ini untuk kelas 7, jadi langsung aja Pak Rijal. Nah, ini ada aturan penggunaan seragam. Nah, untuk seragam jadwalnya di hari Senin putih biru pakai sepatu hitam. Ini biasanya kita upacara di hari Senin, maka bajunya putih biru dan eh, harus pakai sepatu ayah bunda. Jadi jangan sampai lupa kalau di hari Senin harus pakai sepatu. Di hari Selasa, Rabu, Kamis itu baju bebas. Ataupun sesuai jadwalnya. Kalau memang jadwalnya olahraga, pakai baju olahraga di Selasa, Rabu, Kamis itu. Alas kakinya boleh sendal dan boleh sepatu. Tapi ketika olahraga, mesti pakai sepatu. Jumat pakai muslim untuk Ikhwan pakai koko ataupun gamis pakai sendal di bawahnya alas kakinya. Nah, wajib menggunakan baju olahraga dan sepatu sesuai jadwalnya. Baju bebas sopan dan menutup aurat. Nah, ayah bunda untuk Ikhwan itu tidak diperkenankan menggunakan celana pendek ataupun nanti ada Iwan misalnya yang pakai ikutan futsal biasanya celananya pendek. Nah, itu ayah bunda itu mohon diperhatikan untuk celananya dipakai celana legging gitu ya, yang supaya tertutup lah auratnya, lututnya nggak kelihatan. Jadi dianjurkan pakai celana lagi dalamnya gitu, baru pakai celana pendek, celana futsal seperti itu. Untuk ahwat ini perlu diperhatikan ayah bunda tidak menggunakan pakaian yang ketat ataupun lebih baik pakai rok ya bunda, pakai gamis gitu, jangan pakai celana gitu, ataupun pakai celananya yang enggak ketat gitu. Jadi pakai yang longgar, yang nyaman juga seperti itu ayah bunda. Untuk kita perhatikan lagi agar Ananda ini menutup auratnya. Nah, baju gamis dan peci khusus Ikhwan dipakai setiap kali sholat. Dibawa setiap hari atau disimpan di loker kelas. Jadi boleh disimpan aja di loker baju gamisnya. Nah, ini ada layanan UKS dana tahun siswa. Nah, peserta adalah siswa Sekolah Islam Ibnu Hajar. Iurannya itu sebesar 150.000, dibayarkan satu kali setiap tahun ajar. Untuk apa sih ini dananya? Dana tahun ini untuk pengelolaan UKS, penanganan siswa yang sakit atau kecelakaan ayah bunda. Nah, itu nanti eh, misalnya kejadiannya di sekolah, maka maksimal biaya penanganannya itu sebesar 1.500.000 per tahun. Terus untuk kunjungan dari dokter umum ke sekolah dengan periode 1 tahun. Dan seperti itu ya pemanfaatan dana tahunnya ayah bunda. Ini adalah alur penanganan insiden siswa di sekolah. Jadi ketika ada insiden anak-anak, maka ada alurnya. Nah, ini alurnya ayah bunda, siswa yang mengalami kecelakaan di sekolah mendapatkan pertolongan pertamanya di klinik Mutiara. Nah, apabila siswa itu perlu nih mendapatkan tindakan lanjut, maka klinik akan merujuk ke RSU atau ke tempat yang lain bagi orang tuanya aja gitu. Nah, biaya penanganannya ini akan mendapatkan penggantian biaya eh, selama 1 tahun sebesar 1.500.000 ayah bunda. Nah, siswa yang dirujuk ke RSU akan mendapatkan perawatan lanjut di Klinik Mutiara dengan batas pembiayaan itu selama 1 tahun 1.500.000 seperti itu ayah bunda. Dan ini ada alur administrasi dana tahun sekolahnya. Ya, boleh di Zoom. Nah, iya ini juga ada pengajuan dananya, ada pemulihan nanti dari sisi, ini ada surat keterangannya ya, seperti itu, ayah bunda. Cukup segini ya ya bunda, ya dari saya, nanti bisa dilanjut lagi sama Bu Dela. Mangga ke Bu Dela dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ya Bunda? Seperti yang tadi kita sudah Alhamdulillah sehat Bu. Iya Bu. Masih fokus? Ini jam-jam rawan ini ya. Ngantuk Bu. Oke, ngantuk ya. Ini ya Bunda, nanti insya Allah untuk buku parent kelasnya nanti kita bagikan juga di grup ya. Tuh, Bunda, salam kenal kembali nih dengan saya, Udela. Insya Allah tahun ini, alhamdulillah saya diamanahkan di kelas 9, di kelas 9B sebagai wali kelas. Dan ngajar juga ada di kelas 9A-nya. Ya, mohon kerjasamanya, bantuannya, dukungannya juga. Semoga bisa amanah mendampingi teman-teman kelas 9 sampai lulus ya. Oke, Bunda, kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasan buku parent kelasnya. Karena masih ada mungkin setengahnya lagi ini ya. Nanti mungkin ada beberapa yang saya percepat saja. Kepada Pak Rizal, di-share lagi mungkin tadi buku parent class-nya ya. Kita lanjutkan kembali ya Bunda. Ini pembahasan untuk yang pembayaran SPP seperti biasa dibayarkan paling lambat di tanggal 10. Terus kita mulai memberlakukan ada kartu PTS dan PAS. Jadi untuk bisa dapat kartu itu Bunda sudah menyelesaikan administrasinya gitu ya. Dan ini ada nomor untuk keuangannya ya. Nanti boleh langsung menghubungi bagian keuangannya. Kita percepat aja ya Bunda ya. Lanjut kita ke aturan keuangan mandiri di sini. Nah, sebenarnya kita membatasi untuk besaran uang jajan gitu. Takutnya banyak-banyak gitu ya. Megang uang, saya pernah lihat uangnya banyak-banyak banget ini gitu kan. Khawatir gitu. Jadi kita batasi saja ya 100.000 5 hari. Berarti seharinya 20 ribuan ya. 20 ribuan. Ya kalau nanti mau megang uang banyak insya Allah pas magang lah ya. Kita jualan. Oke, dilanjut ke hafalan. Nah, ini untuk target hafalan. Nah, untuk Al-Qur'annya, sebenarnya ini untuk level dari mulai anak baru ya, level 7, itu di juz 29, terus level 8-nya di juz 28, level 9-nya juz 27. Tapi karena Ananda juga udah menghafalkan sebelumnya, nah, jadi bisa dilanjutkan saja untuk hafalannya. Misalkan udah selesai nih kemarin yang Hotmail ya, ada Al, ada Malik, ada Ekil juga. Boleh nanti lanjut aja di juz 26 gitu. Nah, terus untuk yang kemarin ada di kelompok Umi, ada tilawah, nanti kita ada program akselerasi selama 3 bulan, itu khusus untuk melancarkan baca Al-Qur'annya. Nah, dan itu waktunya di luar sekolah. Nanti untuk info lebih jelasnya lagi nanti mungkin akan disampaikan ya ketika masuk. Nah, tapi ketika nanti pas jadwalnya ceki hafalan Quran, jadi Ananda itu nggak belajar latihan baca Quran, tapi ikut sama-sama menghafalkan. Itu sesuai targetnya. Kalau hadis, di sini kita pakainya hadis arba'in. Kemarin alhamdulillah rata-rata sudah selesai 10 hadis. Nanti insya Allah kita tambah lagi ya. Targetnya di kelas 9 itu 21 hadis. Insya Allah ya bisa. Nah, untuk hafalan doanya juga ada doa sholat mayit di kelas 9. Lalu ada belajar sirah Rasulullah. Ini mungkin nanti di HM ya. Sama nanti di fikihnya itu bab sholat jenazah. Lanjut. Nah, ini nih yang lumayan. Ditunggu-tunggu juga ya pembahasan kalender akademik
Nah, oke, kita mulai dari bulan Juli. Nah, hari ini kita di tanggal 19 ada open house. Kemudian di tanggal 20 semuanya kita Ananda masuk, pulang jam 10.30. Ya, ini perkenalan lah gitu ya, beres-beres kelas, persiapan untuk nanti MPLS. Kemudian di tanggal 21-nya kita ada agenda PHBI gabungan, acara muharaman, sama pulangnya juga jam 10.30, jadi Jumatannya di rumah. Tuh, lanjut di tanggal 24 sampai tanggal 28, 1 minggu, itu kita ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau biasa dulu MOMOS gitu ya. Itu seminggu, pulangnya zuhur, jadi sholat zuhur di rumah, nggak sampai sore gitu. Dan di tanggal 31 kita ada upacara hari Senin ya, sudah mulai masuk pembelajaran seperti biasa. Oke, lanjut ke bulan Agustus. Di bulan Agustus ini ada agendanya kelas 7 ya, akselerasi biasa di minggu pertama itu. Kemudian di minggu kedua Agustus tanggal 7 sampai 11-nya ini ada WeCare yang untuk kelas 8 ya, kayak kemarin juga pernah yang ngasuh adik-adik kelasnya. Nah, kemudian tanggal 17 ini jadi tanggal 17 itu kan 17-an ya, tanggal merah, tapi kita masuk. Itu liburnya jadi di tanggal 18-nya. Gitu. Nah, di tanggal 21 sampai 25 ini live-in religi untuk kelas 7. Terus, di tanggal 14 ini kelas 9 kebagian jadwal upacara. Ya, jadi petugas upacaranya. Oke, mungkin nanti di bulan Agustus juga kita ada kegiatan company review. Kita akan mengunjungi perusahaan yang sesuai dengan tema yang kita pelajari, untuk tanggalnya nanti mengkondisikannya. Ya, Bunda. Lanjut kita ke bulan Agustus September. Nah, ini kalau tadi di bulan Agustus CP, sekarang TJL-nya Temu Jenius Lokal. Ini juga menyesuaikan waktunya untuk kelas 9. Nah, di tanggal 18 sampai 21 ini ada asesmen nasional, ini untuk kelas 8 ya. Sama kayak tahun kemarin ya, ada AN. Nah, tanggal 18 sampai tanggal 22-nya ini udah masuk ke STS, sumatif tengah semester, PTS ya, namanya ganti lagi. Ini untuk kelas 7 sama 9, karena kelas 8-nya tadi masih AN. Nah, di tanggal 25 sampai 29 itu setelah STS, PTS gitu ya, kita ada pekan performance. Jadi yang biasanya perform itu setiap hari Senin, 2 pekan sekali gantian sama upacara, sekarang performnya itu digabung selama 1 minggu itu. Dari hari Senin sampai sampai Jumat perform terus kita, dari SD, TK, SD sampai SMG semuanya perform. Dan kelas 9 itu kemarin kebagian di hari Seninnya tanggal 25 untuk performnya. Gitu. Dan nanti di tanggal 28-nya libur Maulid Nabi, tanggal 29-nya ada acara PHBI gabungan di hari Jumatnya. Itu, kita lanjut ke bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini tanggal 2 sampai tanggal 6-nya ini ada tadi, karena kan mereka AN dulu ya. Kemudian di tanggal 9 sama 13-nya beres PTS mereka surpul untuk kelas 8-nya. Kemudian nih ada agenda penting juga, mungkin juga ini agenda baru ya, Bunda, di tanggal 30 sampai 31. Ini lanjut sebenarnya ke Oktober, November, dari 30, 31, kemudian tanggal 1, 2, 3, ini kurang lebih 1 minggu.
kita ada kegiatan namanya ekspedisi budaya. Nah, ekspedisi budayanya ini kemana? Kemungkinan kemarin itu ke Sukabumi ya. Jadi kita tuh sudah tidak ada rihla lagi mungkin ya. Jadi kita kembali ke setelan awal itu, setelan pabrik gitu. Jadi setiap level itu ada ekspedisinya. Kalau kelas 7 naik gunung, kelas 8 supu, kelas 9 juga ada. Itu ekspedisi budaya selama 1 minggu itu. Jadi siap-siap ya, ditinggal lagi sama Anandanya seminggu. Nanti detail acaranya seperti apa nanti diinfokan lebih lanjut ya. Nah, lanjut kita ke November ya. Tadi Oktober sudah selesai. Di tanggal 13 sampai 17, nah kita ada magang lagi ya, seperti kemarin magang. Nah, di tanggal 21 sampai 23-nya setelah 1 minggu magang ada presentasi sama expo. Anandanya gitu, di situ jualan. Terus tanggal 27 tanggal 27-nya ini ada PHBN gabungan yang hari guru ya. Jadi nggak ada kegiatan belajar, ada kegiatan lain lah gitu. Terus kita ke Desember, udah Desember aja ya. Kita ke Desember, nah awal Desember ini udah SAS sumatif akhir semester tanggal 4 sampai tanggal 8. Nah, setelah bulan Desember, setelah tanggal 8 ini, di tanggal 11-nya ada kelas meeting sama kelas inspirasi. Ini lomba-lomba ya, anak-anak OSIS. Terus di tanggal 23-nya POG sama presentasi hafalan untuk yang semester 1. Satu semester udah beres. Nah, lanjut ini kita ke semester 2-nya. Boleh ke bawah ya. Tapi ini masih perkiraan ya Bunda untuk kegiatan. Oke, kayak yang ditunggu-nunggu ini graduation. Januari ini tanggal 1-nya libur tahun baru ya, masuk lagi di tanggal 10. Terus ada 3 hari pertama, nah ada Lost in City yang kemarin anak-anak keliling kota naik angkot gitu. Ini kemarin di semester 2 kita pindahkan di semester yang tadinya di semester 1 pindahkan ke semester 2 karena di semester 1-nya banyak agenda juga ya. Kemudian ada WeCare juga, CP juga. Nah, lanjut ke bulan Februari. Ya digeser ya. Februari. Nah, ini ada libur Imlek, terus ada acara PHBI gabungan untuk acara Isra Miraj. Kemudian tanggal 19 sampai 23-nya ada kegiatan Live in Religi untuk kelas 8. Untuk ini juga ada TJL sama CP seperti biasa ya. Nah, kita ke bulan Maret. Bulan Maret ini tanggal 4 sampai tanggal 7 ini perkiraan ASTS ya. Terus ini ternyata udah masuk awal Ramadan di tanggal apa ya? Oh, ada tarhib dulu untuk menyambut awal Ramadan ya. Terus tanggal 11-nya libur Nyepi. Nah, ini libur awal Ramadannya tanggal 11 sampai tanggal 13. Nah, ini di semester 2 ini kalau tadi di semester 1 kan perform ya, kalau di semester 2 ini setelah PTS-nya ada pekan project. Jadi menyesuaikan dengan temanya masing-masing kegiatannya apa sama PAG pertemuan anak dan guru. Nah, terus ini ada hot meal Quran lagi ya, insya Allah ya Bunda ada hot meal di tanggal 28. Ini masih perkiraan juga. Ya, yang kemarin belum ikut hot meal masih ada kesempatan ya, mudah-mudahan di bulan Maret. Terus kita lanjut ke bulan April. Kita lanjut ke bulan April, nah ini ada
buka bersama di tanggal 2-nya. Tanggal 3 sampai tanggal 15-nya di libur Idul Fitri. Terus 16-nya ada halal bihalal. Ada hari bumi juga sama. Nah, ini sekarang giliran kelas 7 untuk ekspedisi pendakian naik gunung. Nah, nih kelas 9-nya udah asesmen sumatif akhir tahun ya. Ujian akhir tahun di tanggal 23 sampai tanggal 26. Udah cepet banget ya, bulan April. Oke, nah terus lanjut kita ke bulan Mei. Ini tadi lanjut yang tanggal 1 sama 2-nya ini ekspedisi naik gunung kelas 7. Terus ada libur, kenaikan Isa Al-Masih. Terus ini di tanggal 13 sampai 17-nya ini ujian sekolah yang pengganti UN itu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ria. Sudah tidak ada UN, tapi kita adanya ujian sekolah. Ujiannya nanti menyesuaikan dengan mapelnya masing-masing seperti apa. Tapi kebanyakannya praktek, bukan yang tertulis. Gitu. Nah, terus di tanggal 13 sama 17-nya juga ini magang untuk kelas 7 sama kelas 8. Jadi kelas 9 sudah tidak ada magang lagi di semester 2, jadi fokus untuk ujian. Lanjut. Kita ke bulan Juni. Nah, ini karena tadi ujian akhir tahunnya udah selesai, ujian sekolahnya sudah selesai, kemungkinan di tanggal 8 acara graduation-nya. Perpisahan ya, di tanggal 8. Ini di 8 Juni untuk kelas 9. Kemudian di tanggal 10-14-nya nih, tadi ujian akhir tahunnya kelas 7 sama 8. 17-nya Idul Adha, ada kelas meeting juga, terus bagi rapot di tanggal 29 untuk kelas 7 sama kelas 8. Nah, udah selesai, insya Allah lulus, udah beres 1 tahun. Tuh. Ini untuk kalender akademiknya kelas 9, semua sih, semua satu SMP. Dilanjut setelah pembahasan Kaldik, kita ke parents book lagi ya. Nah, ini untuk penjelasan tadi ya, keempat pilar kurikulum SIHA. Nah, di Al-Quran Sunnahnya ada hafalan Quran sama hafalan hadis. Kemudian logika akademikanya di kelas 9 ini temanya ekodesain dan sosiopreneur. Tadi belajar bersama alamnya pakai tema. Akhlak leadership-nya ada outbound, lost in city, kemudian ekspedisi budaya, ya, kemudian kewirausahaannya ada magang ya. Kemudian nah ini tadi untuk kegiatan besok itu awal masuk di tanggal 20 hari Kamis ya. Tanggal 21-nya itu PHBI. Yang 1 minggu ini MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nggak cuman kelas 7-nya aja, kelas 8-9-nya ikut MPLS 1 minggu. Pulangnya jam 12.30. Lalu dilanjut ke kegiatan pembelajaran. Ini jam-jamnya ya. Tadi jam masuk jam 7.30. Di sini biasa ada upacara, jadi setiap hari Senin kita upacara terus, nggak ada perform ya, upacara tiap hari Senin. Terus biasa sholat duha, piket, infak, dan sebagainya. Jam 8 sampai jam 8.45 ini hafalan Quran sama hadis atau ceki ya. Kemudian kita tetap ada latihan fisik, kemudian snack time, jam 9.30 sampai 10.30 pembelajaran yang pertama. Nah, kemudian ini sebenarnya bukan istirahat ya, tapi literasi. Jadi mohon mungkin anda-andanya ya mulai dibiasakan untuk punya bacaan
buku bacaan gitu, untuk mengisi waktu luang ini. Terus pembelajaran keduanya sampai 11.40, dilanjut isoma sampai 12.40. Nah, kalau kalau Jumat pulangnya setelah Jumatan. Kalau Kamis ini pulangnya seperti biasa jam 2. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu pulangnya jam 4 setelah sholat asar. Ini lanjut ke jadwal pelajaran. Kita ke kelas 9A sama 9B. Nah, kelas 9A sama 9B. Hari Seninnya itu udah langsung matematika. Di hari Senin pelajaran pertama matematika. Di kelas 9B pelajaran kedua matematikanya di 9A. Terus project itu di hari Selasa. Di hari Rabunya itu bahasa Sunda. Kamisnya, nah, olahraganya berarti di hari Kamis ya. Sama pelajaran bahasa Arab sama Hisnul Muslim. Di hari Jumatnya tematik atau Stephen. Nanti untuk jadwalnya itu kita karena ini tematik menyesuaikan dengan temanya. Jadi bisa berubah dalam satu pekan ini sama pekan depan gitu, mengikuti tema. Nah, temanya apa sih yang dipelajarin di kelas 9 semester pertama ini? Kalau di kelas 8 itu kemarin art techno, bikin desain ya, bawa laptop. Di semester 2 herbal medicine, bikin jamu-jamu gitu. Di kelas 9 ngapain ya semester 1-nya? Nah, ini ada eco design. Apa ya eco design? Ada yang tahu nggak Ayah Bunda eco design apa? Pernah dengar mungkin? Eco design? Apa ya eco design? Eco design itu kita mempelajari sebuah desain yang ramah lingkungan, entah itu untuk sebuah bangunan ataupun desain-desain interior yang itu ramah lingkungan. Kalau tahun kemarin itu proyeknya ada kita bikin eco brick ya, memanfaatkan sampah plastik lalu dimasukkan ke botol, lalu jadi meja sama kursi. Nah, kemungkinan rencananya kita pun akan seperti itu, dan ada juga rencana untuk membuat sabun juga yang ramah lingkungan sama spons yang ramah lingkungan. Ya, semoga bisa gitu ya terlaksana. Itu untuk tema di semester 1. Terus di semester 2-nya itu sosiopreneur. Sosiopreneur ini mungkin bahasa mudahnya memberdayakan. Jadi anak-anak kan sudah punya ilmu tadi di ekodesign. Selain tadi ekobrik, pemanfaatan sampah plastik juga pemanfaatan limbah kertas ya, jadi aneka benda gitu. Mereka sudah dibekali ilmu, kemudian mereka itu mengajarkan kembali atau apa ya, bisa bermanfaat gitu untuk masyarakat sekitar dengan ilmu yang mereka pelajari itu di sosiopreneur gitu. Itu mungkin gambaran untuk tema di semester 1 sama semester 2. Dan ini untuk nomor kontak guru SMP. Ada lagi? Iya. Ya, habis ya. Udah selesai. Alhamdulillah. Oke, itu Ayah Bunda sekilas tentang kegiatan di kelas 9. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk penjelasannya. Ini dari kalau anak berjalan kaki atau sepeda ke sekolah, adakah cara untuk tahu bahwa anak sudah sampai di sekolah karena tidak bawa HP?
naik sepeda misalkan atau naik angkot gitu ya, udah sampai atau belum. Nah, biasanya sih nanya, nggak apa-apa WA aja ke gurunya mah, ke wali kelasnya. Bu Punten, Hail udah sampai belum gitu. Insya Allah mudah-mudahan gurunya juga udah di sekolah gitu. Boleh nanti ditanyakan ke gurunya. Tuh, boleh ke guru kelasnya juga. Gitu. Kalau buku tulisnya berupa binder, boleh nggak? Binder yang digabung gitu ya? Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman biasanya kan kalau kadang ada pelajaran tertentu itu harus dikumpulin nih bukunya, harus mau diperiksa sama bapak atau ibu gurunya. Nah, khawatirnya di binder itu tuh ada pelajaran lain gitu. Jadi ke bawah gitu. Kalau mau berarti bindernya banyak ya. Gitu, gak apa-apa pakai binder juga. Gitu. Terus ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau perubahan dari BJBS ke BSI, bagaimana caranya, Bu? Itu untuk bayaran ya? Kayaknya mungkin bisa langsung menghubungi keuangan ya, Bunda, untuk masalah pembayaran. Itu langsung ditangani sama Bu Tanti biasanya ya. Itu. Untuk di kelas 9, pertanyaan. Bu Siho ada mau menambahkan, Bu? Cukup tuh ada. Dari Ayah Bunda ada lagi mungkin pertanyaan yang mau disampaikan atau tidak ada? Udah jelas. Nanti buku parents Budela, aku iya. Budela. Oh, boleh. Ya, Ma. Ujian sekolah itu, Bu, tadi kebanyakan gantinya UN itu ujian sekolah ya, Bu ya? Iya, betul. Itu ujiannya berupa praktek gitu, Bu. Kebanyakan kita biasanya ambilnya praktek. Oh, misalnya gimana, Bu? Misalnya untuk pelajaran kemarin itu yang saya ingat ya, yang di kelas 9, itu matematika gitu, membuat alat peraga gitu, media kayak bikin kubu, balok seperti itu. Terus ada yang kunjungan juga kalau tidak salah ya. Itu membuat laporan. Terus kalau di pelajaran bahasa Sundanya tuh ada drama. Ada drama juga. Drama tapi pakai bahasa Sunda pernah waktu itu. Gitu. Nanti ada penjelasan lagi mungkin untuk teknis ujian sekolahnya tuh seperti apa gitu. Dan ada yang kelompok juga biasanya. Tugas Oh, siap. Nuhun, Bu. sami-sami lah. Ya, Bunda, yang mau disampaikan? Tidak ada. Satu lagi, Bu. Iya, boleh. Kalau untuk pelajarannya, Bu, itu pakai modul biasa, Bu, dari sekolah. Atau Ya, ada buku-buku yang harus kita beli atau enggak gitu, Bu? ya kalau untuk bukunya masih pakai modul. Tapi kalau untuk bahasa Arab, karena dia muatan lokal ya itu. Jadi sebenarnya kalau bahasa Arab harus beli lagi. Bukan beli lagi sih. Kalau yang kemarinnya nggak ada, harus punya gitu. Sebenarnya kemarin ngelanjutin buku yang kemarin untuk bahasa Arab. Cuman kemarin tuh
banyak yang bilang pada nggak tahu di mana hilang. Nah, untuk yang nggak ada mungkin harus beli lagi gitu. Kalau untuk buku bahasa Arab karena bisa sendiri. Tapi kalau untuk yang sudah punya mah nggak usah beli lagi. Kalau untuk pelajaran yang lainnya itu nanti disediakan dari sekolah modul seperti kemarin. Sama sebenarnya ada satu HM ya, Hisnul Muslim. Kalau nggak salah sekarang tuh ada bukunya. Cuman saya belum tahu bukunya apa. Nanti mungkin gurunya kan nanti Pak Bilal. Nanti sama Pak Bilal disampaikan bukunya apa gitu. Nuhun Bu. Ya, sami-sami. Nah. Oh iya ya. Bunda, ini saya mau memastikan lagi nih untuk apa? Korlas ya. Untuk korlas kelas 9A ini dengan Bunda Gifar bukan ya? Bukan Bu. Bukan. Setuju. Soalnya saya tahunya Mama Gifar ya atau bukan saya? Siapa yang musuh ya 9A? Itu banyak yang setuju, Bunda Gipar. Bukan Bu, itu Mama Masya. Kalau di kelas 9B yang biasa menghubungi saya dan emang korlas juga ya, mamanya Ekil ya. Jadi kita ada 2. Mau ada 1 aja. Belum ditanyain lagi nih Bu. Belum ditanyain lagi. Ya biasanya kan kalau ajaran baru kenaikan kelas tuh kita baru ditanyain pada saat hari ini mungkin Bu nanti ditanya. Iya. Kelasnya mau siapa gitu Bu. Mau dilanjutkan atau mau yang baru gitu ya. Nanti saya tanya dulu ya Bu di grup ini orang tua. Iya, boleh. Berarti 2 kemungkinan ya, 9A sama 9B atau 1? 2 biar. Iya boleh Bu, nanti ditanyain ya Bu ya. 2 kelas ya Bu. Iya. Oke, nanti ditunggu kabarnya ayah bunda nanti yang jadi kelasnya siapa ya. Kalian nanti masuk di grup 9A, 9B. Oke, itu mungkin ayah bunda untuk kegiatan open house online hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Tidak ada? Tidak ada ya. Dari Pak Hekal atau dari Pak Rizal mungkin mau say hey. Aduh, kita ditinggal ya Bu Siho. Enggak, Ibu, enggak ditinggal. Oke, ditinggal. Oh, ini ada bater saya. Bater kelas Bu Siho ya. Boleh, Bapak. Mungkin sedikit kali ya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis Hekal. Insyaallah diamanahkan di kelas 9 untuk mengajar Ananda semuanya. Mudah-mudahan untuk 1 tahun ke depan itu dimudahkan oleh Allah dan minta kerjasamanya. Mungkin saya ditempatkan sama Bu Siho di kelas 9A. Kalau ada kebutuhan atau informasi kepada ananda-anandanya di kelas 9A bisa hubungi saya atau Bu Siho nanti. Atau misalkan saya kebetulan ngajar mata pelajaran PAI, Bahasa Arab dan budaya. PAI sama Bahasa Arab untuk kelas 9. Itu aja mungkin Bunda. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya dan bisa menjadi sosok guru yang baik untuk anak-anak semuanya. Ini itu aja Bu Dela. Mohon Pak Hekal. Ya. Boleh siapa? Pak Rizal.
mungkin mau. Boleh Ibu. Ayah Bunda dan Bapak Ibu, mohon maaf ya saya nggak bisa open cam. Kebetulan kameranya mungkin ada sedikit masalah. Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, sebelumnya saya ingin mengenalkan diri. Saya Rizal. Saya guru baru yang diamanahkan di kelas 9B bersama dengan Bu Dela. Saya dapat tugas untuk mengajar mata pelajaran IPA dan Bahasa Inggris. Kurang lebih, saya sendiri juga pribadi masih harus banyak belajar dan perlu bimbingan dan bantuannya, terutama dari Bu Dela, Bu Siho, dan Pak Ekal yang lebih berpengalaman. Tapi insya Allah saya akan memberikan yang terbaik. Amin. Semoga Allah mudahkan. Kurang lebih begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Rizal, ada fotonya? Ada ya. Tadi di mana teh? Yang di file positioning. Nanti boleh deh saya kirim ya di grup biar tahu yang ini guru baru ya, Bunda. Mungkin itu Ayah Bunda untuk kegiatan open house hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menjalankan ini kelas akhir ini ya, Masya Allah. Ini juga pertama buat saya di kelas 9 ya. Mudah-mudahan Ananda dimudahkan, dilancarkan. Ayah Bunda juga. Kita bisa sama-sama menghantarkan anak-anak sampai nanti di kelulusan. Gitu. Itu saja mungkin dari kami, tim kelas 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kita tutup saja ya Ayah Bunda ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum.